Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang orang fasik tidak akan pernah ada habis-habisnya. Orang fasik itu sebenarnya mengetahui Tuhan, tetapi dia tidak mau percaya kepada Tuhan, bahkan dia selalu berbuat sesuatu yang jahat. Orang yang berusaha untuk memperdayai orang lain, merencanakan sesuatu yang tidak baik, membuat kekejian, memberontak kepada Allah. Orang fasik mendengar dan mengetahui ada Tuhan, tetapi tidak mau percaya kepada Tuhan. Nah, luar biasa sih. Bahkan bagiannya adalah mengolok-olok orang yang ikut Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan akan berhadapan-hadapan dengan orang fasik karena mereka tidak senang, mereka tidak suka, mereka tidak mau mengikuti bagaimana praktek hidup orang-orang benar itu. Sehingga yang dilakukan, diusahakan, direncanakan oleh orang-orang fasik adalah bagaimana untuk melenyapkan atau untuk memperdayai orang-orang benar. Sepanjang umur hidupnya mereka akan selalu berbuat demikian. Bahkan mereka tidak segan-segan mengunus pedang untuk membunuh, menindas orang-orang yang miskin, orang-orang yang benar, orang-orang yang tulus hati. Busur mereka ditarik dan kemudian untuk memperdayai atau merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur, untuk memperdayai orang-orang yang benar. Namun dikatakan orang-orang fasik menghunus pedangnya dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik, sebab tangan orang-orang fasik dipatahkan tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Wah, ini betul-betul dari firman Tuhan ditegaskan, dinyatakan apa yang akan dilakukan dan selalu dilakukan oleh orang-orang fasik terhadap orang miskin, orang sengsara, orang yang jujur, orang yang tulus. Mereka selalu berbuat jahat dan selalu memusuhi orang-orang yang benar. Tetapi dikatakan bahwa orang fasik lengannya akan dipatahkan, orang fasik akan dibinasakan. Ya, orang fasik tinggal sebentar waktunya, ya, tidak untuk selamanya mereka dibiarkan merajalela dan berbuat sekehendak dan semau sendiri. Oleh karena itu dikatakan tetaplah jujur, tetaplah hidup benar, sekalipun kita ada di antara orang-orang yang tidak mau jujur, yang tidak mau hidup benar, di antara orang-orang yang terus-menerus memusuhi orang-orang yang jujur, orang-orang tulus, orang-orang yang benar. Namun dikatakan juga bahwa senjata orang-orang fasik akan menikam dirinya sendiri, atau istilah lain ya, yang terkenal dan kita semua tahu adalah senjata makan tuan. Jadi orang-orang yang merasa benar lalu menyengsarakan orang-orang yang benar, orang-orang yang merasa hebat lalu menindas orang-orang yang miskin dan sengsara, pada akhirnya senjata makan tuan. Mereka sendiri akan dikenai pedang oleh pedang mereka, dikenai oleh panah mereka, dikenai senjata oleh senjata mereka. Jadi tidak selamanya kekejaman dan kebengisan orang-orang fasik dibiarkan, tapi pada saatnya lengan mereka dipatahkan dan mereka dibinasakan. Orang fasik akan jatuh dan terbanting dan tidak akan bangun kembali. Ya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang di dunia ini ada dua hal yang bisa kita mengerti berkenaan dengan jujur. Ada yang bilang jujur mujur, ada yang bilang jujur hancur. Nah, memang dua-duanya bisa dialami oleh orang-orang jujur, yaitu dia dihancurkan, berusaha dihancurkan oleh orang-orang yang tidak jujur. Jujur bisa berarti mujur karena hidupnya diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang mempunyai segala-galanya, Tuhan yang menopang hidupnya, Tuhan yang mengayomi hidupnya, Tuhan yang melindungi hidupnya, Tuhan yang memelihara hidupnya. Orang benar akan memilih tetap jujur sekalipun untuk itu orang lain berusaha untuk menghancurkan, karena kejujuran adalah implementasi dari kehidupan iman, dari keyakinannya akan pemberian Tuhan, akan kasih yang Tuhan. Dan orang-orang yang jujur, orang itu akan hidup dari hasil jerih payah mereka, seberapapun dan sebanyak apapun di tangan orang-orang jujur akan dikelola dengan penuh
kebenaran dengan penuh tanggung jawab, dan meyakini penuh bahwa dengan apa yang diterima dari hasil usaha yang kerja keras itu, Tuhan menghidupi. Karena itu tetaplah jujur, hiduplah benar sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.